Dari desa ke desa, kota ke kota, pesisir, bahkan sampai pucuk-pucuk gunung, umat Buddha tidak mau melewatkan Trisuci Waisak. Apa yang menarik dari Trisuci Waisak? Ya, kita menyebut secara lengkap Trisuci Waisak, bukan hanya Waisak saja, karena memang ada 3 peristiwa penting. Dari kelahiran Bodhisatta berjuang mencapai pembebasan, mencapai Sammasambodhi, dan Buddha Gotama mangkat atau Mahaparinibbana. 3 peristiwa ini terjadi pada purnama di bulan Waisak. Dan purnama adalah hari terakhir di bulan tersebut. Jadi kalau kemarin kita sepakati purnama Waisak 19 Mei, sayangnya hari Minggu. Jadi kadang tahun ini ada Waisak ya? Ada. Lu kok nggak ada hari libur? Ya jatuhnya hari Minggu. Dianggapnya Waisaknya pray. Ya. Nah, kalau kemarin kita sepakati, ya, karena memang ini kan masalah penghitungan lunar, penghitungan bulan. Ya. Kalau yang pakai kalender India tanggal 18, kita di Indonesia sepakat pakai tanggal 19. Nggak apa-apa. Memang kadang sama, kadang beda 1 hari, kadang beda 2 hari, nggak ada masalah. Nah, kalau kemarin kita sepakati Waisak itu 19 Mei, purnama 19 Mei itu adalah hari terakhir di bulan itu. Paham? Ya. Jadi purnama adalah hari terakhir di bulan itu. Nah, kalau misalkan kemarin 19 Mei itu kalau kita pakai bulannya Mei, tanggal 20 itu, 20 Masehi ya, itu sudah bulan lain. Itu secara kalender Buddhis. Jadi purnama adalah puncaknya di bulan tersebut. Nah, 3 peristiwa ini terjadi saat purnama sempurna, bulan sempurna. Ditambahkan kalau bahasa dulu purnama siddhi. Nah, purnama ini punya kekuatan alam. Karena kita manusia bagian dari alam, apalagi ini cerita abad ke-6 sebelum Masehi, manusia sangat dekat dengan alam. Sehingga kejadian-kejadian yang luar biasa juga sinergi dengan alam. Termasuk Bodhisatta lahir, Petapa Gotama berjuang mencapai Sammasambodhi, dan Mahaparinibbana Buddha Gotama terjadi saat purnama sempurna di bulan Waisak. Nah, makanya cerita-cerita yang fenomena alam banyak berkaitan dengan bulan purnama. Tapi jangan lupa cerita demit juga bulan purnama. Ya, itu karena berkaitan dengan alam, tinggal bagaimana yang menggunakan. Nah, serigala-serigala kan itu bulan purnama kan. Vampire kan bulan purnama. Nah, itu dari sisi yang minusnya. Nah, yang plusnya adalah yang bermanfaat. Bulan purnama menjadi kejadian-kejadian yang sangat fenomenal bagi alam dan manusianya. Makanya saya pernah dengar pesan orang dulu yang diturunkan turun-temurun kepada anak cucu turunnya, ya, dan saya masih mendengar. Nah, nanti di masa depan, jadi ini cerita mungkin sudah 100 tahun yang lalu, kamu cari agama yang hari rayanya bulan purnama. Kalau kamu ketemu, pelajari, jadikan pedoman. Terjemahannya kurang lebih begitu, karena pakai bahasa daerah. Nah, setelah dicari, ditelusuri, ya kita boleh sedikit berbangga secara positif. Cuma hari raya Buddhis yang semuanya bulan purnama. Waisak bulan purnama, Asada bulan purnama, Magha bulan purnama, Katina tambahan itu Sanggadana. Tapi bisa dicari bulan purnama. Bulan purnama menjadi patokan ketika bulan benderang sempurna,
manusia sinergi dengan alam, disitulah kita dapat memaksimalkan kita punya potensi kalau kita berlatih. Ya sayangnya kita sudah hidup di zaman neon, ya, di zaman LED. Apalagi di kota besar, ibu bapak, susah lihat bulan purnama, lihatnya silaunya HP. Tapi kalau ibu bapak tinggal di desa, tinggal di gunung, saat bulan purnama, wah, sangat sejuk, sangat ayem, sangat tentrem. Dibuktikan secara alam, laut pasang. Ya, kalau rumahnya pinggir pantai, kebanjiran, rob, itu bulan purnama. Saat bulan purnama, manusia bisa sinergi dengan alam kalau kita berlatih. Nah, itulah mengapa kejadian-kejadian istimewa khususnya berkaitan dengan Buddha Dhamma, pribadi Sang Buddha, terjadi di bulan purnama, bukan bulan mati. Check it, bukan. Ya kan ada bulan gelap, ada bulan terang, tengah-tengahnya juga uposatha. Tapi khusus yang terjadi pada pribadi Sang Buddha, semuanya terjadi di bulan purnama. Ayo ingat-ingat lagi bacaan sekolah minggu, ya kan? Berkumpulnya 1250 orang arahata saat peristiwa Magga di bulan purnama. Purnama di bulan Magga. Sang Buddha pertama kali khotbah purnama di bulan Asada. Jadi karena memang orang yang berlatih secara spiritual itu mengerti dengan alam, sinergi dengan alam, alam pun ikut mendukung. Bahasa fisikanya itu mestakung. Tahu mestakung? Semesta mendukung. Itu sebenarnya hukum karma, cuman hukum karma yang difisikakan. Jadi kalau kita penuh kebajikan, kita berlatih dengan sungguh-sungguh, nggak usah minta-minta, nggak usah mohon-mohon, nggak usah sampai nangis-nangis, glosor-glosor, nggak usah. Berjuang saja dengan tekun, dengan telaten, dengan semangat. Semesta akan mendukung. Karena kita bagian dari alam, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita perbuat kembali kepada kita. Nah, bahasa Buddhisnya adalah hukum sebab akibat, hukum karma wipaka. Makanya sangat keliru kalau kita menjadi umat Buddha itu punya mental pengemis, punya mental peminta, apalagi menjadi pengemis spiritual. Sangat-sangat tidak sesuai dengan semangat ajaran Buddha. Kenapa? Karena kalau segala sesuatu bisa diminta, dimohon, ya nggak usah berjuang, nggak usah bekerja, nggak usah nyambut gawe, nggak usah sampai ngirit, nggak usah sampai kerja keras, minta saja. Tidak bisa seperti itu. Tapi karena kita mengerti hukum sebab akibat, kita diajarkan hukum alam, kita harus memperjuangkan apa yang ingin kita capai. Makanya kalau kita melihat pribadi Sang Buddha, juga berkaitan dengan latar belakang perjuangan menyempurnakan parami yang begitu luar biasa, dari kehidupan ke kehidupan, dari alam ke alam, kelahiran. Paling tidak kita bisa melihat tiga hal yang berkaitan dengan Sang Buddha dan ajarannya. Dan ini berkaitan yang dicari oleh umumnya makhluk hidup. Bahasa manusia gampangnya adalah kaya. Tetapi kaya bukan sembarang kaya. Kaya ini banyak jenisnya, memiliki banyak hal, ya, banyak rupa. Ini bukan hanya berkaitan dengan materi. Materi sebagai salah satunya. Sehingga kalau kita melihat pribadi Sang Buddha dan ajarannya, minimal ada 3 kekayaan yang bisa kita ingat, bisa kita perjuangkan, bahkan bisa kita gapai. Yang pertama, Sang Buddha itu, ya, khususnya Bodhisatta yang terakhir sebagai Pangeran Siddhartha, kaya materi, betul. Kaya harta, memang.
anak tunggal, putra mahkota, anak raja. Secara materi kaya raya. Tapi beliau mengerti kaya materi ini tidak cukup. Kaya harta ini tidak kekal, tidak langgeng. Meskipun kekayaan yang sudah ibu bapak cari perjuangkan itu harus digunakan, harus dimanfaatkan untuk kebahagiaan sendiri dan kebahagiaan sekitar. Khususnya kebahagiaan sekitar itu termasuk karma baik. Jadi sanak keluarga, saudara, famili, termasuk teman-teman dan lain sebagainya. Kalau ibu bapak bisa menggunakan kekayaan itu dengan baik, otomatis itu bagian dari karma baik. Tapi tidak cukup. Kenapa? Kita lihat apa yang dilakukan oleh Bodhisatta. Karena beliau mengerti kaya materi saja tidak cukup, beliau tinggalkan. Sebagai putra mahkota, bahkan ketika mau keluar istana dengan Cana dan Kantaka, Mara masih membujuk. Wahai pangeran, stop. Kamu jangan pergi. Kalau kamu tidak pergi, besok kamu jadi raja. Coba dirayu begitu. Kalau kita, ya nggak jadi kan? Ngapain ke hutan? Banyak nyamuk. Tapi karena beliau sudah mengerti bahwa hanya sebatas kaya materi itu belum cukup, belum bisa membebaskan dari penderitaan, beliau tidak tergiur oleh tawaran Dewa Mara. Beliau melanjutkan. Dan kita bisa melihat, khususnya di kehidupan kita masing-masing, selama kita bisa memahaminya dengan benar. Apa yang ibu bapak kerjakan, apa yang ibu bapak, saudara-saudara sekalian perjuangkan secara materi, terus lakukan. Jelas itu bermanfaat. Kita secara Buddhis, kalau tidak ada materi, tidak punya wihara yang indah. Masa mau puja bakti di pinggir jalan? Disuruh duduk gerobak somai nanti. Ya, kita butuh materi. Kita kelola dengan baik, menjadi sarana kita untuk belajar dan latihan dhamma. Tetapi jangan lekati materi ini apalagi secara berlebihan, karena itu sementara, tidak kekal. Sebaliknya gunakan untuk mengembangkan batin, gunakan untuk mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan. Itu tujuan kita mencari dan menggunakan materi secara benar. Kenapa? Karena nanti ya, pucuknya kehidupan kan kematian. Meskipun nanti ada kelahiran kembali, tapi itu kan cerita lain kan. Ya, sekarang gampangnya, ujungnya kehidupan adalah kematian. Betul? Pasti mati? Pasti. Yakin mati? Yakin. Sekarang? Jangan. Masih banyak waktu kita bisa manfaatkan untuk berbuat baik. Kita pasti mati. Kita pasti meninggal. Nah, ketika mati, ketika kita meninggal, yang pertama kali kita tinggalkan, atau yang pertama kali meninggalkan kita adalah harta. Coba ingat-ingat. Siapa yang, nah pertanyaan saya ganti saja. Siapa yang belum pernah menghadiri perkabungan orang meninggal? Yang belum pernah? Yang belum pernah tunjuk jari? Sudah pernah semua? Sudah pernah semua menghadiri kematian seseorang, apakah famili, keluarga, dan sebagainya. Nah, ketika orang itu meninggal, coba lihat harta yang dia miliki, semuanya ditinggal. Ibu-ibu yang ngumpulin tas bermerek ataupun KW, yang ngumpulin heksil yang sejengkal 20 cm ya. Bapak-bapak yang sepatunya mahal, yang tasnya mahal, arlojinya setara mobil mewah, ditinggal. Sepatu yang disayang-sayang, disemir sampai mengkilap bisa buat ngaca, ketika meninggal diganti sepatu Bruce Lee. Tahu sepatu Bruce Lee? Tahu ya? Ya, ini kan banyak yang sepuh-sepuh nih. Film Bruce Lee itu, sepatu capung itu, sepatunya yang 20 juta ditinggal. Ditinggal.
Paling direbutin sama keponakan, sama cucu, sama anak. Tas yang mahal-mahal ditinggal. Arloji yang bermerek ditinggal. Tidak ada yang dibawa. Paling kalau dibawa, punya mobil mewah, mobil-mobilan. Punya rumah mewah, rumah-rumah. Nah, inilah kenyataan bahwa materi yang dicari luar biasa, siang malam jungkir balik dengan cara yang benar, gunakan untuk mengembangkan batin, gunakan untuk mengembangkan kebajikan dan kebijaksanaan, karena itu sementara dan akan ditinggal, tidak dibawa.